Kan si tokoh utamanya itu sudah mengejar setengah mati ya, dari hal yang wajar sampai hal yang berbau mistis gitu kan. Tapi yang diincarnya tuh targetnya itu nggak dapat gitu. Sampai walaupun hal mistis, kenapa sih? Ada apa? Apakah si targetnya itu lebih sakti kah? Atau memang sihirnya yang kurang mempan gitu? Atau asihannya yang kurang oke gitu kan? Walaupun udah dari beberapa dukun tuh. Betul. Ya mau tak mau saya mendatangi. Iya gitu. Oke, Sobat Adab, kita kembali lagi dan masih bersama Pak Every yang memiliki 4 karya buku yang ada di depan saya yang akan dibedah. Yang satu udah ya, judulnya Cinta Tanpa Muara. Ini ya udah dijelasin tadi detail ya. Next, aku ingin bahas karena ini awalnya Cinta Tanpa Muara tapi udah kayak ke arah perselingkuhan juga ya di dalam cerita ini. Betul. Aku pingin bahas ini sih kayak dari judulnya udah yang menarik banget gitu loh Pak Every. Judulnya Pengantin Tunggal. Pengantin Tunggal, iya. Kenapa judulnya Pengantin Tunggal? Kenapa nggak pengantin ganda gitu? Karena dia Jadi kita langsung aja ya. Iya. Kenapa pengantin tunggal? Ya karena pas dia di pelaminan hanya seorang diri. Oh, Karena pas duduk di pelaminan dia hanya seorang diri, bukan tanpa alasan. Kenapa dia seorang diri? Penasaran nggak para Sobat Adab? Kalau penasaran, cepat milikilah bukunya. Ini maksudnya karena aku tertarik nih ya. Maksudnya seorang diri itu dia nggak ada mempelai prianya. Awalnya ada Di dalam ceritanya ini ya? Iya, ada. Untuk awal ada sampai apa namanya ya? Mau ijab kabul. Giliran pas sesi penerimaan tamu ternyata ada sesuatu yang bermasalah sehingga laki-lakinya bisa menghilang dari pelaminan. Nah itu ada penyebabnya tuh ya? Ada penyebabnya. Oke. Apa sih penyebabnya ya? Penasaran juga nih. Ngiklan dulu nih Pak Every ya, Sobat Adab, bisa aja. Tapi didukung penerbit Adam nih. Jelas dong. Aduh, aman. Kalau sama penerbit Adam aman ya Pak ya. Aduh. Oke, tapi ini dari Sobat Adab cover depan ya. Kita kalau dari judulnya nih ya Pak Every ya. Pengantin Tunggal judulnya gitu. Terus di sini ada tulisannya. Apa tulisan atau pesan atau gimana ya? Quotes atau potongan kalimat lah ya. Kalimat gitu. Dia mengatakan seperti ini. Aku tercipta hanya untuk menampung kesialan semata. Ini maksudnya dalam sih ya, maksudnya dalam, tapi ini yang mewakili dia adalah pria apa laki-laki? Perempuannya kan, atau isi tokohnya itu perempuan. Oh, di dalam cerita tokoh utamanya itu perempuan. Oh, oke. Aku tercipta hanya untuk menampung kesialan semata. Ini jadi kayak jatuhnya, maaf nih Pak Every ya, tapi kayak memang kayak suara hati para istri-istri di rumah gitu. Yang kayak punya masalah rumah tangga ya. Maksudnya saya belum rumah tangga sih ya gitu. Tapi kan berdasarkan dari apa yang ada itu kayak ini mengarah ke sana sih. Berarti ini diangkat memang tokohnya adalah perempuan yang memang untuk tujuannya untuk apa? Mewakili suara hati perempuan kah, hiburan atau saja, hiburan terus just entertain. Hiburan terus jangan menganggap sesuatu yang jangan menganggap sebuah keburukan atau sial pasti di awal akhir ada suatu kebahagiaan gitu. Bahagia di akhir ending. Itu dia endingnya gitu. Oh, jadi di cerita ini nanti ada ending seperti itu? Ada ya. Setiap cerita memang pasti ada endingnya lah ya? Nah, itu dia. Oke, wow. Bahagia di akhir. Terus kalau buku Pengantin Tunggal ini idenya datang dari mana? Dan kalau yang Pengantin Tunggal itu benar-benar fiksi, tidak ada yang terlibat. Tidak ada pure kejadian nyata ini? Tidak ada yang terlibat. Oke, tapi itu menarik justru. Ya, benar-benar untuk fiksi. Dari ketebalan juga ini beda ya? Ya. Ketebalan beda, berarti ini maksudnya ini lebih tebalan yang Pengantin Tunggal. Nah ini kan nggak mudah ya, maksudnya kalau fiksi itu kan ibarat kita nggak tahu kejadian nyata real seperti apa. Iya. Nah Pak Every gimana nih cara menyelesaikan buku enggak tebal-tebal banget profesor sih enggak ya. Tapi maksudnya tuh guys, penulis pemula mungkin kayak aduh aku untuk nyelesain sinopsis yang awal aja mungkin kebingungan, tapi kok bisa sih Pak Every sampai kayak nyelesain satu karya ini kayak segitu tuh gimana prosesnya? Jadi awalnya tuh gini, cuman satu kejadian ya yang menjadi cerita dasarnya atau inspirasi dasarnya gitu, ide dasarnya itu cuman satu kejadian. Sebenarnya kejadian diri sendiri gitu. Gini pas lagi nikah waktu itu, kebetulan kan
ke perjalanan jauh ya dari Bandung ke Indramayu. Nah, sehabis akad apa itu badan terasa capek juga pusing mungkin habis perjalanan, akhirnya tuh si pengantin istri atau istri saya tuh ditinggal sendirian saya istirahat di kamar. Begitu banyak tamu yang nanya, kemana pengantin laki-lakinya? Oh, kecapean. Jadilah dia pengantin tunggal. Jadi sebenarnya kayak gitu. Awalnya pengantin sendirian, cuma dikembangkan lagi. Dari gitu. kejadian, sebenarnya nyata kejadiannya doang, tapi dari itu bisa tuh dijadiin judul gitu. Nah, itu terus dia. Terus ceritanya. Nah, gitu. Itu dia. Tapi di dalam cerita ini emang nggak real kejadian yang enggak seperti itu. Enggak seperti itu. Lain cuman inspirasinya dari situ, pengantin sendirian. Gitu. Ini berarti otaknya Pak Every isinya gue bingung nih. Bisa-bisa dia isinya kayak wow gitu guys ya, luar biasa banget saking idenya bisa. Oke, luar biasa. Berarti emang hal-hal yang emang beda guys, sekali lagi. The definition of the writer. Oke, definisi seorang penulis itu dia udah beda lagi guys. Baru cuman kejadian secuil aja, mungkin kalau kesandung juga kayaknya kalau bisa jadi. Banyak-banyak belajar ya sahabat Adam sama Pak Every. Nanti mungkin kita boleh minta sosial media Pak Every ya untuk ditayang. Boleh. Barangkali nanti ada ini Pak Every yang ini ya gitu. Terus boleh. Minta izin dulu guys. boleh. Oke. Jadi seperti itu kalau jadi buku ini ya. Terus apakah di dalam buku ini juga dia sama. Jadi dia kayak ada runtutan. Misalkan ini tentang ini dulu. Iya. Dari awal mula dari cinta pertama, terus hingga perjalanan hidup, perjalanan karir, hingga sampai menikahnya itulah sampai menikah gagal, hingga menjadi janda sengketa, hingga menemukan jodoh sejatinya seperti apa gitu. Jadi janda sengketa. Ya disebut janda sengketa itu gini. Dibilang janda ya dia masih gadis, intinya belum disentuh siapapun. Disebut masih gadis, sudah sah akan sama laki-laki. Nah, itu janda sengketa. Jadi apa dong problemnya? Nah, itu dia. Oke, wow. Tapi untuk secara garis besar dari buku ini, ini ngangkat untuk yang kayak poin gongnya nih. Kalau ini kan tentang perselingkuhan gongnya nih. Nah, kalau ini gongnya apa nih cerita di buku ini? Pak Every itu pengen nyampein apa sih? Ya itu sesuatu yang dianggap sial, sesuatu yang dianggap buruk, walaupun itu terus kejadian berulang kali, awal akhir pasti bahagia, pasti menemukan bahagia. Berdoalah terus. Gitu. Terus berdoa, memohon kepada Allah gitu. Jadi tidak semua manusia atau semua insan menganggap dirinya gagal, menganggap dirinya sial. Tidak semua kesialan berada dalam dirinya. Walaupun udah berulang kali kesialan lagi, sial lagi. Di akhir perjalanan hidup pasti ada kebahagiaan. Ada ending yang bahagia. Nah, gitu itu dia. Intinya manifesting yang baik-baik, positif aja gitu ya, Pak Every ya. Oke. Terus kalau dari tantangan ini sih apa? Kalau ini kan pasti effortnya harus mendatangi tokoh-tokoh yang si tadi itu ya. Kalau ini kan tadi karena emang pure fiksi, tantangannya gimana Pak Every? Soalnya ini bukunya lebih gedean ini nih. Tantangannya satu sih. Apa? Ingin membuat beda dari yang lain. Oke. Membeda yang lain itu maksudnya gimana nih? Kan pandangan orang beda nih. Ingin membuat sesuatu karya yang berbeda gitu. Contohnya boleh? Contohnya gini. Jadi intinya aja ya. Boleh. Ini buku. Detailnya boleh beli ya mereka. Nah, penasaran ya. Jadi ini buku sengaja dibuat bingung para pembaca. Membuat bingung para pembaca. Kenapa sih bingung? Dibuat bingung antara harus menangis dan tertawa. Gitu. Soalnya kenapa? Sedih dalam kisahnya, tertawa dengan bahasa atau kalimat yang saya sampaikan atau kalimat yang dituangkan gitu. Ceritanya sedih, penuturannya, pembahasannya lucu. Dengan bahasa-bahasa yang lucu itu. Jadi dibikin lucu walaupun sedih, tapi gimana sih caranya supaya ini bahasa bisa diterima, penyampaiannya itu unik, lucu gitu. Jadi bingung. Membaca tuh antara tertawa dan bersedih. Jadi bedanya tuh kan kalau misalkan di bahkan sinetron ya atau karya orang lain, kalau misalkan mengalami cinta yang terluka itu kan pasti bahasa semua sedih. Sedih gitu. Nah, hujan air mata. Kan intinya nih pembaca atau audiens nangis deh gitu. Nangis. Tapi kalau Pak Every tuh pengen emang sengaja targetnya tuh kayak kisahnya memang sedih, tapi orang tuh nggak boleh sedih gitu, supaya terhibur gitu. Maksudnya juga tujuannya juga hiburan. Karena ini kan kejadian juga pasti di luar sana ada gitu ya. Tapi gimana caranya biar itu orang tetap bertahan, tetap semangat. Nah, gitu, itu dia. Kan? Jadi dibikin santai aja gitu ya. Oke. Targetnya
Kalau buku ini apa? Target segmennya pasti ada target dong. Umum. Dari usia berapa? Ya mungkin dari usia 12 ke atas juga. Masih. Iya, masih masuk. Soalnya ada pelajaran-pelajaran yang bisa diambil lah sama anak-anak 12 karena ke atas. ceritanya juga kayak karir gitu ya. Nah, itu dia karir. Terus, nggak ujuk-ujuk dia nikah jadi tunggal ya? Enggak gitu. Perjalanan dari cinta pertama hingga karir, terus memahami sikap orang-orang sekitar, atau menerapkan pola hidup sekitar di masyarakat sekitar gitu, gimana gitu. Oh, oke. Jadi dari 15 apa 12 tadi? Apa? Target usia? 12 ke 12 atas. tahun ke atas itu masih oke. Iya, itu sekiranya pemikirannya sudah mulai paham dengan problema kehidupan. Ya, oke. Jadi jangan lupa dibeli untuk detailnya seperti itu ya teman-teman. Jadi oke, itu adalah buku kedua yang kita bedah dengan Pak Every ya, dengan judul Pengantin Tunggal. Ini judulnya soalnya kayak udah serem banget gitu loh, kayak serem banget pengantin tunggal. Ternyata di dalamnya kalau dari skill tipisan tadi ya, isinya memang ringan, dan memang tujuan dari Pak Every juga pembaca tuh jangan berlarut-larut di kesedihan. Iya, itu gitu dia. kan ya. Jadi jangan kejebak sama judul, guys. Tapi itu bagus loh. Jadi salah satu tips marketing ya, Pak Every ya. Jadi kayak orang tuh ngelihat buku kan dari pengantin tunggal, maksudnya apa ya? Gue coba belilah gitu ya kan. Terus kan di sini ada quotes juga sedikit. Aku tercipta hanya untuk menampung kesialan semata. Jadi sialnya bukan hanya 1 kali 2 kali, tapi terus gitu. Ya di situ walaupun kesialan ya sampai beberapa kali gitu kan. Jadi jangan menganggap diri ini sial. Kegagalan 1 kali jangan pernah membuat kamu tuh ngerasa gagal seluruhnya. Iya, nah itu dia. Karena kita nggak pernah tahu ending di akhirnya tuh pasti dari itu pasti dapat bahagia. Gitu. Iya. Oke. Nice guys, so kita langsung next ke buku yang ketiga. So ya. Kupu-kupu indah, begitu cantik, begitu elok, begitu unik. Dia tidak langsung seperti itu. Ingatlah sebelumnya dia adalah ulat yang sangat menjijikan. Aku langsung merinding cuy. Ulat yang sangat menjijikan. Dia yang seakan-akan putus asa menghadapi kehidupan karena dia merasa gagal fisik. Akhirnya di suatu kesempatan tanpa disengaja dia melihat kupu-kupu dan dia berpikir atau memikirkan tentang kehidupan kupu-kupu yang ternyata tidak langsung indah. Nah, saya sama Bapak ya misalkan, saya punya masalah. Nah, terus curhat sama Bapak misalkan gitu. Nah, terus Bapak itu ngasih saran dengan sesuatu yang pernah Bapak alami. Seperti ini. Pernah kayak gitu. Nah, dari situ saya mengambil hikmah dari kisah Bapak sendiri. Nah, ngambil hikmah dari berarti saya harus seperti itu, Jadi yang tadi